بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu-ibu sekalian, yang pertama dan utama, marilah kita untuk memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat, kesempatan dan kesehatan. Ya, dengan dua nikmat tersebut kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia telah memberikan, yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, telah menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga sampai saat ini kita di atas taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dua nikmat yang besar ini wajiblah kita senantiasa untuk kita syukuri, karena dengan sebab inilah pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-qa'idatu tsalitsah. Kata beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala, muncul ke atas muka bumi ini, lahir ya di tengah-tengah manusia yang mutafarriqin, kata beliau, di dalam peribadatan mereka, ya, berbagai macam jenis peribadatan mereka.
Di antara mereka minhum may ya'budul malaikah. Sebagian dari mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya. Sebagian dari mereka ada yang menyembah siapa? Para nabi. Ada yang menyembah as-salihin, orang-orang salih. Wa minhum may ya'budul ashjar wal ihjar. Ada di antara mereka yang menyembah pohon-pohon maupun batu-batu. Wa minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar. Dan sebagian mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa kata beliau? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriqu bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ya, Rasulullah sallallahu memerangi mereka dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Ya, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dari kaidah yang ketiga ini, ya, beliau rahimahullahu taala menjelaskan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika lahir, ketika diutus Allah tabaraka wa taala, tidak hanya mendakwai orang-orang yang menyembah berhala sebagaimana persangkaan manusia. Ya, sehingga orang hari ini beranggapan bahwasanya kita tidak sama sebagaimana mereka yang orang kafir musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata mereka, manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW itu menyembah berhala, patung dan seterusnya. Nah, ini adalah anggapan yang keliru, anggapan yang fatal. Ya. Sudah banyak terjadi, apa kata beliau, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah manusia yang mutafarriqin, berbagai macam ragam dalam peribadatan mereka. Ya. Ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, orang saleh, ya, ashjar wal ihjar, batu maupun kayu, dan ada yang menyembah matahari dan bulan. Sehingga Rasulullah SAW memerangi mereka, ya, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Artinya ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh muallif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang kita perhatikan dalil masing-masing dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 49. Allah katakan, wa qatiluhum, kata Allah, peranglah mereka. Mereka tidak, ini adalah umum semuanya. Tidak Allah tabaraka wa taala katakan wa qatilu, ya, may ya'budu al malaikah atau may ya'budu al ashjar wal ahjar, tidak. Tapi Allah katakan wa qatiluhum, perangilah mereka. Ya, perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah. Ya. Apa makna fitnah? Fitnah ya ada syirkun. Ya, bukan fitnah sebagaimana anggapan, wah itu fitnah, ya, itu kalian fitnah dan seterusnya, seolah-olah kalimat yang ketika seorang menyakiti hati orang, menyebutkan keburukan orang lain, itu adalah fitnah. Tidak sesederhana itu. Maka fitnah yang dimaksudkan dan yang diinginkan Allah tabaraka wa taala adalah syirkun. Ya, dijelaskan pada ayat berikutnya wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Maka semuanya, ya, agama ini untuk Allah tabaraka wa taala. Bahwasanya agama ini ibadah, ad-din ada ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh ketika ibadah dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Maka syirik merupakan suatu fitnah yang sangat besar.
Sebagaimana dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya, kita tahu dosa membunuh adalah dosa besar, tapi ternyata syirik jauh lebih besar daripada membunuh. Ya, maka dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Maka fitnah dimaksud sini adalah asyirku. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada masing-masing dalil yang di mana Allah tabaraka taala menyebutkan bahwasanya ada yang menyembah malaikat, matahari, bulan, nabi, orang saleh, disebutkan masing-masing ada dalil, ya. Ya, masing-masing ada dalilnya. Dalil syams wal qamar, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Ya. Ini dalam surah Fussilat, kita bacakan dulu ayat-ayatnya, kemudian baru kita akan jelaskan sebagaimana penjelasan al-muallif pensyarah kitab ini. Dalil di mana manusia ada yang menyembah malaikat. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaika wan nabiyyin arbaba, ya. Tidaklah dia memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan yakni para malaikat, para nabi arbab, yakni tandingan-tandingan Allah tabaraka wa taala. Sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalilul anbiya, dalil yang menjelaskan di mana manusia juga ada yang menyembah para nabi, ya. Qauluhu ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, artinya tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, ambillah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah tabaraka wa taala? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, maka tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang tidak layak bagiku untuk mengatakan itu. Ya. In kuntu qultu, apabila aku mengatakan itu, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ini dalil di mana manusia ada yang meminta menyembah kepada para nabi. Kemudian dalil di mana manusia juga ada yang meminta berdoa saleh. Firman Allah tabaraka wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, mereka lah orang-orang yang beribadah, ya, yang meminta, mereka mencari mengharapkan kepada Rabb mereka al-wasilah, ya, ayyuhum aqrab, ya, siapakah yang paling dekat, ya, kepada Allah tabaraka wa taala, yang mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya, ya. Ini dalil yang menjelaskan tentang di mana manusia ada yang meminta kepada orang saleh. Kemudian dalil yang menjelaskan di mana manusia ada yang meminta kepada asyjar wal hijar, ya, pohon-pohon maupun batu-batu, ya.
Apa kata Allah tabaraka wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata wa manata tsalitsal ukhra. Ya, apakah kalian menjadikan menurut kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang selainnya yang ketiga? Ya. Kemudian hadis dari Abi Waqid Al-Laythi, ya. Hadis dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, ya. Beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdi bikufrin walil musyrikin sidrah ya'kuf 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwat famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya, maknanya dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, tatkala beliau mengatakan, tatkala kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Ya, Hunain adalah satu wilayah yang tidak jauh dari Mekah atau dari Tabuk. Ya, apa kata beliau radhiyallahu an, nahnu hudatsa'u, kami adalah orang yang baru baru masuk Islam dan meninggalkan sangat dengan kekufuran, ya. Dan orang-orang musyrik, kata Abu Waqid Al-Laythi, memiliki sidrah, pohon sidr, ya, di mana mereka ya'kufuna, mereka mengelilingi di sekitar dari sidrah tersebut, wayanutuna, ya, mereka menggantung-gantungkan kepada sidrah tersebut yang dimiliki oleh musyrik aslihatahum, pedang-pedang mereka. Yuqalu laha, maka dikatakan pohon tersebut adalah zatu anwat, ya, zatu anwat. Dan kemudian kami melalui sidrah tersebut, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana, buatkan kami, kata Abu Waqid Al-Laythi kepada Rasulullah SAW, sebagaimana mereka orang musyrikin memiliki zatu anwat. Ya, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa dalil yang menjelaskan di mana manusia di zaman Rasulullah SAW yang mereka juga tidak hanya mereka menyembah patung sebagaimana dugaan manusia hari ini, ya. Tidak, justru di mana manusia ketika itu di zaman Rasulullah SAW mereka mutafarriqina fi ibadatihim, mereka berbagai macam beragam, berpecah belah dalam ibadah-ibadah mereka. Maka kata Rasulullah SAW, wala takunu minal musyrikin, ya, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang musyrik. Allah menjelaskan bahwa sifat-sifat orang musyrikin itu adalah alladzina farraqu dinahum, yang agama mereka berpecah belah. Maksudnya apa? Mereka berbagai macam beragam apa yang mereka sembah, ya, mutafarriqin wa kanu si'an, dan mereka berkelompok-kelompok, mereka berpecah belah, mereka berhizib-hizib. Wa kullu bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok dari mereka orang musyrikin berbangga-bangga, seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar, mereka menyembah ini, menyembah itu, dan seterusnya. Ya, maka ketika Allah mengatakan demikian, jangan kalian seperti orang musyrik, menunjukkan, ya, ini terjadi di zaman Rasulullah dan bahkan hari ini. Ya, jangan sampai kita seperti orang musyrikin. Kalau kita cek satu persatu, masya Allah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak hari ini orang Muslim, kaum muslimin hari ini banyak telah melakukan sebagaimana para musyrikin terdahulu. Yahudi, orang musyrikin, mereka telah membuat kuburan-kuburan Nabi mereka
kemudian di atas masjid-masjid. Adakah hari ini? Banyak. Ya, banyak terjadi. Zaman dulu mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Dan banyak lagi yang lainnya di mana atau mereka seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa diagungkan. Hari ini, apakah wafatnya Nabi Isa, lahir Nabi Isa, itu pun hari ini kaum muslimin melakukannya. Ini apa? Sama dengan orang musyrikin terdahulu. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan bagaimana syarah dari kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim bin Nasr Al-Barrak. Apa kata beliau? Mimma yajibu ayyu'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah lid'awatil khalq ila ibadatillahi wahda la syarika lah. Wajada unasun ashtatan fi ibadatihim wa syirkihim, ya. Wa kullu lahu ma'bud, ya. Apa kata muallif yang menjelaskan mensyarah kitab yang mulia ini? Maka wajib, ya, untuk diketahui bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW tatkala diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendakwakan manusia, ya, untuk mendakwakan manusia, jin, ya, kepada peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada sekutu, ya, tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika beliau berdakwah, didapati di mana manusia ashtatan fi ibadatihim, berbagai macam ragam, ya, bentuk-bentuk peribadatan mereka, ya, ataupun kesyirikan mereka, dan semuanya yang mereka lakukan itu mereka sembah. Oleh karena itu di sini Allah menyatakan sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat Rum, wala takunu minal musyrikin, maka jangan kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti orang-orang musyrikin, ya. Kenapa? Minal ladzina farraqu dinahum, karena hakikat orang musyrikin di mana agama mereka berpecah belah, ibadah-ibadah mereka berbagai macam ragam, ya. Sudah manusia, umat Islam ketika diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala oleh Nabi Muhammad SAW mendakwakan, yakni kita menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ya. Minal ladzina farraqu dinahum, yang dimana orang musyrikin itu agama mereka berpecah belah, wa kanu syi'an, dan keadaan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok dari mereka orang musyrikin, mereka berbangga dengan itu, ya, mereka berbangga dengan itu. Nah, di antara mereka faminhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar wa minhum may ya'budu al-malaikah. Ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya, ada yang menyembah para nabi. Wa minhum may ya'budus salihin, ada yang menyembah orang saleh. Wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar, ada yang menyembah pohon-pohon maupun batu-batuan. War rasul, dan rasul kaffarahum, dan Rasulullah SAW mengingkari mereka, ya. Rasul mengingkari mereka semua, ya, tidak membedakan, ya, antara satu dengan yang lainnya, semuanya, hatta orang saleh yang diibadatin, para malaikat dan nabi, ya. Ada yang menyembah nabi kemudian dan menyembah pohon, patung, tidak dibedakan, semuanya sama. Ini adalah kesyirikan, ya. Nabi Muhammad SAW tidak membedakan mereka. Wa qatalahum kullahum, ya, dan Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Walam yufarriqu bainahum, dan tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini apa kata muallif? Fala naqul, maka tidak boleh kita mengatakan hadza ya'budul malaikah wal malaikah lahum sya'nun wa fadlun, ya. Ini menyembah malaikat, ini bagus. Malaikat adalah makhluk yang saleh, yang taat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
yang dia memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat agung di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka enggak jadi masalah. Nah, ini adalah di antara bentuk kekeliruan. Bal kullum man abada ma'allahi ghairahu fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang beribadah ya bersamaan dengan itu, dia beribadah kepada Allah, bersamaan itu dia minta kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka ini adalah musyrik. Ya, musyrikun kafir. Ya. Kenapa? Fa innal ibadata haqqun lillah. Karena ibadah semuanya hak Allah tabaraka wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa taala. La yajuzu sarfaha li ghairihi, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. La li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal, tidak kepada nabi malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula nabi yang diutus Allah tabaraka wa taala, ya. Ini makhluk yang paling mulia, ya, malaikat, nabi, tapi ini pun tidak dibolehkan. Sampai-sampai kata Allah tabaraka wa taala, wa qatiluhum, perangi mereka. Ya. Perangi mereka. Hum, semuanya, mencakup dari semuanya. Ya, kalau seandainya sebagian saja tidak boleh, ya, maka tentu Allah akan mengatakan waqatilu man ya'budul ashjar, misalnya. Waqatilu man ya'budu al-ahjar, misalnya. Atau asnam dan semisalnya. Tapi hum masuk di dalamnya adalah para malaikat maupun para nabi yang diutus. Ya. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah, sampai tidak terjadi kesyirikan dalam peribadatan. Hatta la yakuna syirkun, sampai tidak terjadi dalamnya apa? Kesyirikan. Fa amarallahu biqitalil kuffar kulluhum duna farq. Ya, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, ya, karena ini adalah kekufuran, ya, memerangi orang-orang kafir karena mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya duna farq, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Syekh menjelaskan ayat yang menunjukkan atas adanya, ya, kesyirikan yang terjadi tidak hanya menyembah berhala saja, tapi semuanya, ya. Di sini disebutkan sebagaimana telah kita bacakan tadi, bahwasanya ada yang menyembah matahari dan bulan, ya. Ad-dalilu ala anna ba'd an-nasi 'abada asy-syams wal qamar, ya. Dalilnya apa? Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, ya. Dari antara tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala adanya malam, adanya siang, ya, adanya matahari, adanya bulan. Maka kata Allah apa? La tasjudu lisyams wala lil-qamar, tidak boleh kalian sujud kepada matahari, tidak boleh bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, maka sujudlah kalian hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semua itu, yang menciptakan matahari, bulan, ya, malam dan siang. Allah yang menciptakannya. Enggak pantas kita menyembah makhluk yang telah Allah Jalla wa Ala ciptakan. Maka ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah melarang, ya, la tasjudu lisyams, jangan kalian sujud kepada matahari atau bulan dan semisalnya, menunjukkan ini terjadi, ya, sebagaimana terjadi di zaman Nabi Sulaiman, ya, sebagaimana di sini disebutkan, yang mana mereka sujud kepada matahari, ya, yang mereka beribadah kepada matahari.
Dalilnya apa? Ketika Hudhud berkata, ya, qala Hudhud fi sya'ni Bilqis, ya. Ketika burung Hudhud melihat seorang ratu yang dia menyembah apa? Matahari. Apa kata Hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ya. Aku telah mendapatkan ada seorang ratu, ya, seorang raja, ya. Dan yang dia serta kaumnya yang mereka sujud kepada matahari selain Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika matahari muncul dia sujud, ketika matahari tenggelam dia sujud, ya. Maka orang-orang yang menyembah ini mereka sampai membuat lambang bendera mereka dengan matahari dan semisalnya. Ini diantara mereka, ya, ini menyembah kepada selain Allah tabaraka wa taala. والدليل على أن بعض الناس عبد الملائكة والأنبياء, ya, sebagian manusia ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, ya. Allah tabaraka taala berfirman, wala ya'murakum an tasjudu al malaikata wan nabiyyin arbaban. Nah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, ya. Dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan tidaklah dia memerintahkan kepada kalian untuk sujud kepada siapa? Kepada malaikat, kepada nabi sebagai arbab, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, ya. Apakah kalian memerintahkan dia memerintahkan kepada kalian untuk kufur setelah kalian telah masuk Islam, setelah kalian bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala? Maka kata mu'allif di sini, pensyarah kitab ini, fahada dalilun, ini merupakan dalil ala anna minal musyrikina man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya. Maka ini merupakan ayat yang menjelaskan di mana mereka menjadikan malaikat, menjadikan para nabi sebagai sesembahan, ya. Kemudian dalil, ya, di mana sebagian dari manusia ada yang menyembah nabi dan orang saleh, ya. Firman Allah tabaraka wa taala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, kata Allah tabaraka wa taala tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku dua Tuhan, dua sesembahan dari selain Allah tabaraka wa taala, ya. Ya, karena ini ikhwah fillah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana orang musyrikin, orang Nasrani, mereka Nabi Isa menyembah Maryam sebagai dua Tuhan, ya. Allah sebutkan ini menunjuk ini terjadi, ya, menunjuk ini terjadi. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak. Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Nabi Isa alaihissalam memujikan Allah tabaraka wa taala karena ketika kemalingan ibadah kepada selain Allah ini adalah menghinakan Allah tabaraka wa taala dengan kehinaan yang, karena kesyirikan di antara bentuk penghinaan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada penghinaan yang paling besar melainkan ketika seorang meminta, berdoa, mencari berkah dan semisal kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ini adalah penghinaan, merendahkan derajat Allah tabaraka wa taala. Maka di antara tauhid itu adalah mengagungkan Allah, meninggikan Allah dari berbagai macam bentuk kehinaan. Maka kata Nabi Isa, qala subhanak,
Maha suci ya Allah, ma yakunu li, maka tidak pantas bagi aku mengatakan apa-apa yang tidak berhak untuk diriku. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam. In qultuhu, jika aku telah mengatakan sesuatu, faqad alimtah, maka sungguh engkau telah, ya. Ta'lamu ma fi nafsi, dan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Kemudian dalam ayat lain juga dikatakan ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbukum rabbi wa rabbakum, ya. Maka kata ini perkataan Nabi Isa alaihissalam, ya, ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan sesuatu kepada mereka, ya, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepada diriku, ya. Apa itu? An i'budullah, agar mereka bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah, ya, beliau mengatakan kepada kaumnya, an i'budullah rabbi wa rabbakum, karena engkau adalah Rabbku dan Rabbnya mereka. Lalu siapa ketika terjadi kesyirikan harusnya yang memerintahkan itu? Jin, ya, jin yang kufur, ya, jin yang memerintahkan kepada manusia untuk meminta beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Fahadhil ayah, maka ayat ini fiha dilalah, ya, dalalah ala syirki bil anbiya, ya, yang menunjukkan kesyirikan kepada para nabi, ya. Fa Isa alaihissalam nabiyun, karena Nabi Isa alaihissalam adalah nabi, ya, nabi yang Allah tabaraka wa taala utus kepada umatnya, ya. Fiha dilalah, ini merupakan ayat ini menunjukkan, ya, ala wujudi asyirki bis salihin, ya, fa inna ummahu minas salihat, ya. Nah, ini menunjukkan juga adanya kesyirikan, ya, yang terjadi, ya, kesyirikan terjadi karena selain mereka minta kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka juga minta kepada siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, yang Maryam merupakan seorang yang salihat, wanita yang salihat. Ini pun tidak mereka jadikan sebagai Tuhan ataupun sesembahan. Kemudian dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian manusia ada yang menyembah orang saleh, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah, ya. Ini merupakan dalil di mana manusia ada juga yang menyembah kepada orang saleh. Apa kata Allah tabaraka wa taala, ya? Qul, katakan, kata Allah tabaraka, qul id'u, katakan kepada orang-orang yang menyeru, berdoa kepada orang-orang yang kalian anggap selain Allah tabaraka wa taala, ya. Allah menantang mereka, maka katakan kepada orang-orang yang menyuruh, kepada orang-orang yang menganggap, orang yang berdoa kepada orang yang menganggap yang mereka itu tandingan-tandingan selain Allah tabaraka wa taala yang kalian anggap, ya, yang mereka tidak mampu, yang tidak berkuasa untuk kashfadur, mengangkat segala kesusahan, kesedihan, penyakit dan seterusnya, menghilangkan itu, ya, yang ada pada diri kalian, ya, wala tahwila, dan tidak pula mampu untuk menghilangkan atau memindahkan sesuatu yang ada kepada yang lain, ya. Mereka tidak mampu. Maka kata Allah tabaraka wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah.
Mereka itulah orang-orang yang beribadah, yang mereka mencari kepada Rabb mereka sebagai wasilah. Apa kata mu'allif di sini? Pensyarah kitab ini fahaula al-ma'budun mudawwi'un, ya. Fahaula mereka ini adalah orang yang menyembah, yang mereka menganggap dari selain Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah yad'una rabbahum, yang mereka beribadah, mereka berdoa kepada Rabb mereka, yabtaghuna ilaihi alwasilah, yang mereka mencari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai wasilah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu wa kaifa ta'budunahum min dunillah. Ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beribadah, yang menganggap yang selain Allah tabaraka wa taala, yang itu mereka adalah orang saleh, ya, orang saleh yang dianggap, yang mereka minta agar mereka bisa memberikan segala sesuatunya, sementara yang dipinta, yang mereka berdoa kepada yang dipinta terhadap orang saleh ini, mereka pun mencari wasilah, ya, mereka pun ingin mendekatkan diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala dengan wasilah. Siapa yang paling nanti dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Pertama. Kedua, yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Wa yakhafuna 'adzabahu. Lihat, perhatikan ibu sekalian. Disebutkan di sini di antara sifat-sifat orang saleh itu, mereka ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, mereka mengharapkan kepada Allah tabaraka wa taala sebagai wasilah. Mencari wasilah. Apa yang wasilah yang sehingga mereka bertambah dekat dengan Allah tabaraka wa taala? Yakni dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dengan melaksanakan amal saleh dan meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Ini orang-orang yang betul-betul berdoa, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, yang mereka dipintai orang-orang yang ghulu dan semisalnya. Pertama. Yang kedua, yarjuna rahmatahu, yang mereka ini orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah semua ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri siapa ini? Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang saleh, orang yang salihat, ciri-ciri orang beriman yang benar, ya. Kemudian bagaimana mungkin orang-orang yang meminta kepada mereka sementara mereka berlepas diri, ya? Bagaimana mungkin orang-orang yang menjadikan mereka orang saleh ini dipintain pertolongan sementara yang mereka pun berlepas diri dari itu, ya. Waqad qil innaha nazalat fi alladhina kanu ya'budul malaika Uzairan wal Masih, wa qila kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin fa aslama al jin wa tamassak haula bidinihim, ya. Dikatakan bahwasanya innaha, ketika ayat ini ketika turun kepada orang-orang yang beribadah, yang menyembah malaikat, yang menyembah orang saleh Uzair dan Nabi Isa alaihissalam, ya. Dikatakan mereka ini manusia yang meminta dari manusia yang beribadah kepada manusia, hakikatnya siapa? Itu adalah jin. Ya, ketika mereka minta kepada manusia menyembah, ini hakikatnya apa? Yang mereka minta adalah siapa? Jin, dari bangsa jin. Dan ternyata jin yang mereka ibadatin, yang mereka minta tolong ini, fa aslamal jin, ya, dan jin yang mereka pintai pertolongan dan seterusnya ini tadi,
ya mereka masuk Islam, ya. Mereka masuk Islam. Wa tamassaka haula'i bidinihim, dan mereka orang-orang yang tadi meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala tetap di dalam agama mereka. Mereka minta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir dari bahasan al-qaidatus salisa ini, dalil di mana manusia ada yang menyembah, beribadah kepada pohon, kepada batu, ya. Firman Allah tabaraka wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisata al-ukhra, ya. Di sini disebutkan al-uzza adalah syajarah, ya, berhala yang dibuat dari kayu. Kemudian adapun manat disebutkan di sini yang dia merupakan sesembahan yang diagung oleh suku Aus dan Khazraj, ya. Adapun Al-Lata ini adalah Syakhrah bayda, ya. Ini berhala yang berada di Taif, ya. Berhala yang berada di Taif. Atau juga ada yang mengatakan bahwasanya Latah ini ditasydidkan adalah seorang yang saleh, yang dia ketika musim haji dia senantiasa membuat roti, mengadon roti, ya. Dan dia senantiasa memberikan makanan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya. Maka karena dia orang saleh, maka dibuatlah patung-patung atau berhala-berhala dengan seperti mereka, ya. Nah, dalil dari sunnah tadi telah kita sebutkan, di mana manusia ada yang menyembah pohon, ya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi, ya, dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi, beliau berkata radhiyallahu anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ya. Kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW ke Hunain. Hunain, ya, tidak jauh dari Mekah ini. Hunain ay hina kharaju, tatkala para sahabat yakni keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Hunain untuk perang, yakni perang Hawazin. Berkata Abu Waqid Al-Laythi, nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, ya. Kami adalah orang yang masih baru meninggalkan kekufuran, ya. Artinya baru masuk Islam, mu'allaf. Tatkala terjadi Fatu Mekah, ya, para sahabat dari Madinah tidak kurang dari 10 ribuan, ya. Kemudian tatkala Fatu Mekah dibuka, maka ribuan yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk dalam Islam. Maka tentu mereka masih sangat-sangat baru, ya, masuk Islam, sehingga mereka masih belum banyak faham tentang yakni syariat Allah, agama Allah tabaraka wa taala yang mulia ini. Ya, ai anna ahadahum bil kufri qaribun. Makna dari nahnu hudatsau ahdi bi kufrin ini maksudnya adalah
bahwasanya keadaan mereka itu sangat dekat dengan kekufuran, masih baru masuk Islam. Li'annahum min muslimatil fath, tatkala dibukanya Mekah, Fathu Mekah, mereka masuk Islam. Nah, Abu Waqid al-Laythi karena baru masuk Islam, dia mengatakan walil musyrikina sidrah, orang musyrik itu memiliki sidrah yang mana mereka yakufun indaha, ya, mereka berkeliling, ya, di sidrah mereka itu, ya, di seputar pohon itu, dan mereka menggantungkan yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, ya, tentu mereka menggantungkan punya tujuan agar pedang-pedang mereka ini punya kesaktian, ya, mandraguna dan semisalnya, ini tujuan mereka. Yuqalu laha, dikatakan kepada mereka, dikatakan bahwasanya sidrah ini adalah zatu anwad, ya, zatu anwad. Tatkala kami melalui sidrah ini, kata Abi Waqid al-Laythi, faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ya, ij'al lana zat anwad, ya, buatkan untuk kami zat anwad, kama lahum zat anwad, sebagaimana mereka, kama lahum zatu anwad, sebagaimana mereka memiliki zatu anwad. Ya, maka maksud di sini ij'al lana sidrah natutu biha aslihatana wan naut, ya, at-ta'liq. Maksudnya apa? Tabarruk, mencari keberkahan, ya, menggantungkan pedang-pedang tersebut sehingga biar apa? Pedangnya mendapat keberkahan, ya, pedangnya menjadi kuat, pedangnya sakti dan lain sebagainya. Walidzalika ja'alihim, ya, liqurbi ahadihim, ya. Nah, ini mereka minta kepada Rasulullah SAW, ditambah dengan dekatnya mereka ini dengan kekufuran mereka, sehingga apa? Mereka lam yatakhallasuna fi juzurih, ya, usulih, sehingga mereka belum dapat mampu betul-betul memahamkan agama ini, mereka belum mampu untuk mengikhlaskan agama yang sesungguhnya yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum faham bagaimana usul Islam, bagaimana usuluddin, ya. Oleh karena itu aghlad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum fil kalam, sehingga ketika Abi Waqid al-Laythi mengatakan demikian, ya, maka Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Aghlad, beliau marah, ya, beliau marah kepada mereka dengan mengucapkan apa kata beliau? Qultum walladhi nafsi biyadih kama qala Musa, ya, kama qala Musa. Kalian katakan yang mana diriku ini ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kama qala qaumi Musa. Ini sebagaimana terjadi kaumnya Musa, ya, mengatakan, ya. Kaumnya Musa pun mengatakan demikian. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya. Ij'al lana, ketika kaum Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya. Ketika ini luar biasa, ini perhatikan ibu sekalian, ya. Hendaknya kita betul-betul menjadi umat yang bertauhid, pandai bertauhid kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, betapa tidak, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Abi Waqid al-Laythi ini, yang dia baru meninggalkan kufuran dan minta dibuatkan satu anwad, dan ini persis apa yang dipinta oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa. Apa kata kaum Nabi Musa? Ij'al lana, buatkan untuk kami ilahan, satu Tuhan, sesembahan satu Tuhan saja, kama lahum alihah, sebagaimana mereka banyak Tuhan. Masya Allah, banyak sesembahan. Padahal ketika kaum Nabi Musa ini baru selesai diselamatkan Allah ketika dia dikejar oleh Fir'aun, ya, siapa yang menyelamatkan mereka? Allah Tabaraka wa Ta'ala.
yang mereka ketika dikejar Fir'aun, yang mereka sudah berada di pinggir laut, yang mereka tinggal menunggu kematian. Allah berikan pertolongan. Allah bukakan laut sehingga kering jalan lautan tersebut dan mereka bisa berlalu. Ya. Mereka tahu yang menolong itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi setelah itu apa? Mereka melalui orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala dan seterusnya. Maka mereka pun minta, baru masih hangat mereka diselamatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami sesembahan. Sebagaimana orang musyrik, yakni memiliki sesembahan-sesembahan. Maka kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini adalah sunan. Innaha sunan, kata Rasulullah SAW. Ini adalah sunnah-sunnahnya orang-orang terdahulu. Ya, meminta kepada selain Allah, bertabarruk kepada pohon, batu dan seterusnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, innaha sunan latarkabanna sunanan min man kana qablakum. Sungguh kalian nanti akan mengikuti, akan melakukan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kepada Abi Waqid Al-Laythi dan para sahabat yang lain yang baru masuk Islam, bahwasanya apa yang mereka pinta sesungguhnya itu adalah miliknya orang-orang, sunnahnya orang-orang sebelum Islam, orang Yahudi, Nasrani, orang musyrikin dan seterusnya. Maka ketika manusia, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, mereka tidak mengenal agama yang hak, tidak mempelajari tauhid, ya. Maka Ibu sekalian rahimakumullah, pentingnya bagi kita, ya, untuk belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Jangan sampai nanti kita akan beranggapan orang yang minta keberkahan, ya, pertolongan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja, ya. Padahal itu adalah kesyirikan. Di mana hari ini banyak di antara kaum muslimin telah banyak melakukan sunnah-sunnah, amalan-amalan kesyirikan orang sebelum kita, ya. Seperti hari ini orang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang mengucapkan salawat badar, salawat nariyah dan sebagainya. Ini di antara tawassul yang jelas-jelas keliru. Perhatikan maknanya. Ya, kita ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka bolehlah kita minta semua menjadi keberkahan, semua yang menjadi dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala beliau masih hidup. Akan tapi tatkala beliau telah wafat, maka tidak boleh kita meminta kepada beliau. Malah kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti apa yang telah beliau perintahkan, ya, mengikuti syariat beliau, sunnah-sunnah beliau. Ya, selain dari itu, pada itu kita harus dan wajib mengikhlaskan ibadah semata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dua hal tersebut merupakan syarat diterimanya ibadah. Satu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak membalikkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, ya, wajibnya seorang muslim setelah dia pasrah kepada Islam untuk mengerjakan amal saleh sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menambah ataupun tidak mengurangi, ya. Maka terakhir saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, ya, kita lebih untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dengan mempelajari dan memprioritaskan akidah tauhid, ya. Dengan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menguatkan keimanan kita, lebih-lebih hidup di akhir zaman ini yang tentunya banyak fitnah yang akan kita hadapi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Ada mic-nya sih? Ya, silakan, Ibu.
Tidak ada? Silakan dipegang mic-nya, kalau ada dibilang ada, kalau nggak ada dibilang nggak ada. Ya, insyaallah kita cukupkan. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.